Terima kasih Ustaz Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati sahibul bait, yang kita hormati akhil aziz al-mukarram Ustaz Abdul Rahman, ibu-ibu jamaah majlis ta'lim al-muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh dengan berkah ini, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kita syukuri, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita masih ada waktu, ada sempat untuk bisa menghadirkan diri kita di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, hadir untuk menambah wawasan, ini adalah nikmat yang sangat berharga sekali. Kenapa? Satu alasannya, biasanya hari-hari seperti ini adalah hari padat, hari sibuk. Apalagi ibu-ibu, ada arisan, ada nyongkolan, ada kecimol, macam. Belum lagi sudah janji sama cucunya mau dibawa naik kuda apa itu? Odong-odong. Masya Allah, banyak sekali kegiatan. Tetapi subhanallah, kita masih diberikan ruang, ada kesempatan untuk bisa menghadiri kajian ilmu. Dan inilah nikmat yang patut kita syukuri. Bila mana kita pandai bersyukur, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita sehat, insya Allah ditambah kesehatannya oleh Allah SWT. Kalau hari ini kita mendapatkan kemudahan, Allah akan tambahkan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena kita pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sekiranya engkau bersyukur, kata Allah. Dan bau terekam malik nih kerja. Sekalin doang sogol suara baru nih. Dan bau tulang malik. Jadi lamun telat terekam ya burung kan mau. Kan? Kenapa? Kalau pandai bersyukur, nih saya buka-buka malik kelutik-kelutik apa ini. Wasolah baru nih. Kalau kita pandai bersyukur, kata Allah, ibu-ibu, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu dalam kehidupan kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kita kufur, kalau kita ingkar kepada Allah, maka Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Dan yang pasti siksa itu di akhirat. Kalau di dunia mungkin kita mendapatkan balasan-balasan atau semacam peringatan-peringatan, tetapi yang pasti di akhirat itu kita semua akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu kita berada di bulan apa saat ini? Zulhijjah. Zulhijjah. Ya. Ada yang tahu bedanya Zulqaidah, Zulhijjah? Bilang aja Zulqaidah duluan Pak, Zulhijjah kemudian. Ya. Zulqaidah itu lebih dahulu, Zulhijjah itu belakangan, kira-kira begitu. Atau Zulqaidah itu adalah bulan-bulan haram, tetapi kalau bulan Zulhijjah ini selain bulan haram dia juga bulan haji, ya, karena namanya juga seperti itu. Jadi kalau secara kebahasaan zu itu artinya kepemilikan dalam bahasa Arab. Zu ilmin berarti yang punya ilmu, ya. Zu malin orang yang punya harta. Zu al-qa'dah. Jadi kalau al-qa'dah itu dari kata-kata qa'ada itu artinya santai, duduk-duduk. Jadi santai sebelum berangkat haji, ya, persiapan sebelum berangkat haji. Jadi itu istilahnya Zulqaidah. Jadi persiapan berangkat haji. Kalau Zulhijjah berarti kita sudah melaksanakan ibadah haji, berproses untuk melaksanakan ibadah haji. Maka saat ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Beruntunglah ibu-ibu yang diberikan kesempatan saat ini. Termasuk mana tadi tuan rumah? Tuan rumah. Yang paling untung adalah tuan rumah. Kenapa? Bukan hanya sekedar tempat ngaji, tetapi bulan ini justru memberikan keuntungan yang sangat besar. Zulhijjah itu adalah bulan yang disebutkan sebagai bulan yang memiliki keutamaan, kemuliaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Wal fajr, demi waktu fajar, kata Allah SWT. Ibu-ibu, yang bersumpah siapa? Allah. Dalam kehidupan manusia biasanya sumpah itu adalah merupakan jalan terakhir. Tujuannya apa? Untuk menguatkan argumen, menguatkan pandangan, meyakinkan kalau kita itu benar. Itu namanya sumpah. Makanya ibu-ibu kalau cerita swear katanya. Iya Bu ya, please deh swear katanya ibu. Iya kan, benar maksudnya. Swear dalam bahasa Inggris kan swear. Jadi swear itu sebenarnya bahasa Indonesianya. Tapi kalau benar-benar saya benar itu swear. I'm sure. Saya benar-benar serius. Saya ini benar-benar. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah bersumpah, sumpah deh, berarti memang kita benar sekali. Kita tidak merasa ragu, kita tidak merasa salah. Maka kita yakinkan orang untuk meyakinkan bahwasanya kita itu dalam posisi yang benar. Ibu-ibu, yang bersumpah itu bukan sembarangan. Yang bersumpah itu adalah Allah. Ya, berarti materi sumpahnya, objek sumpahnya itu juga mulia. Kalau Allah yang bersumpah, sumpahnya dengan apa? Al-Fajr, waktu fajar. Apa maknanya waktu fajar? Fajar itu adalah merupakan awal daripada datangnya matahari. Awal dari kita berkegiatan, awal berarti kita beraktivitas setelah sebelumnya kita mengalami yang namanya malam hari. Malam hari itu ibaratnya kita istirahat. Malam itu identik dengan sesuatu yang tanda kutip ada menyeramkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang terjadi kecelakaan atau perampokan dan lain sebagainya itu malam hari. Artinya apa? Malam itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi ingat, setelah malam itu ada fajar. Fajar itu adalah ibaratnya kehidupan. Dalam kehidupan kita manusia, Bapak Ibu, tidak selamanya kita dalam masalah. Tidak selamanya orang itu sulit hidupnya. Ibaratnya malam, ya. Tidak mungkin kita akan terus bermasalah.
Tetapi setelah ada masalah, pasti akan datang yang namanya jalan keluar dari masalah. Pasti ada solusi. Itulah makna firman Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kemudahan itu pasti datang. Ibaratnya fajar ini adalah mulainya kita untuk menggapai matahari, awal kehidupan, awal untuk menuju kemudahan. Kemudian lanjutan tafsirnya, walayalin ashr, malam-malam 10 daripada malam 10 Zulhijjah, atau malam 10 hari pertama di bulan Jadi sampai Allah bersumpah Bapak Ibu tentang keutamaan kemuliaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Tadi yang katakan yang bersumpah itu zat yang maha mulia, materi sumpahnya itu tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka 10 hari ini adalah sangat spesial. Kalau boleh disebut, inilah kado spesial buat kita umat Nabi Muhammad setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu, ada perdebatan di antara para ulama, mana lebih mulia 10 hari di bulan Zulhijjah ini dengan 10 hari bulan Ramadan terakhir. Bisa dibayangkan. Dibandingkan oleh para ulama, mana lebih mulia 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibu-ibu, sampai seperti itu ulama berdebat. Maka mereka berkesimpulan, kalau berbicara malam hari, malam, maka yang paling mulia itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul malamnya saja kata ulama. Tetapi kalau siang hari, maka yang paling utama itu adalah 10 hari pertama di bulan Lihat. Jadi perbandingannya itu bulan Ramadan, ibunda. Tidak main-main. Bukan perbandingannya dengan tahajud, bukan perbandingannya dengan baca Al-Quran, tetapi bandingannya adalah 10 hari terakhir. Kita tahu bahwasanya momentum 10 hari itu adalah merupakan 10 hari terakhir terbaik dalam kehidupan manusia. Ternyata ulama masih mengatakan kalau malamnya benar Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Tetapi kalau siang hari, yang paling utama itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Sumpahnya Allah tadi dengan ayat ini. Itu satu. Yang kedua, alasannya kenapa lebih mulia? Karena di situ ada wukuf. Puncak haji. Puncak haji atau wukuf itu siang apa malam? Siang. Kemudian orang sholat sunat hari raya siang apa malam? Siang. Kemudian orang nyembelih itu siang apa malam? Kalau malam nanti sulit. Salah-salah disembelih. Mana kepala, mana butut. Kira-kira begitu kata Allah. Jadi perbandingannya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, boleh kita saat ini tidak pergi haji, boleh kita belum bernasib untuk melaksanakan haji tahun ini, tetapi kita masih punya peluang untuk menyamai orang-orang yang berhaji dari sisi kebaikan, kemuliaan. Senang apa tidak? Lebih senang, lebih senang. Coba lihat tiang. Lihat, ini namanya orang senang nih. Ini namanya orang senang. Senang. No jadi ngandul darah. Tebarak solah. Melem kepeng. Masa benih dah melem kepeng. Pasti sebele meniki dan menikah. Itulah ibaratnya. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Tradisi orang Sasak, mohon maaf. Orang tua kita dulu, kita tahu bahwasanya orang hidup itu ada yang kaya, ada yang miskin, ibu-ibu ya. Kira-kira lamun itu tersuruh milih jadi dengan sugih apa jelang? Sugih. Milih dengan sugih apa jelang? Sugih, pele. Suruh milih doang, apalagi nak tetu nih. Dan tetu doang masih banding-banding milih. Berbeda apa payu sugih. Angkat kembali kena
Melek betul. Melek sogi. Melek. Dan niaran dengan melek dia. Dengan sak melihat sugih no jak semangat. Sugih mana. Gatak sekedin ta. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita kaya, terutama orang tua kita dulu yang punya sawah yang banyak, ya, sampai puluhan hektar, mereka kalau misalnya panen padi, senang apa tidak? Senang. Tuh kalian ini telpon atau kalian cerita anak buah pirton mau mute sani pirton kan tepongguan satia aja jual, masya Allah kesenang. Sami jamaah itu kalau orang kaya. Tetapi di masyarakat kita banyak yang tidak mendapatkan akses, banyak yang tidak memiliki apa-apa. Makanya dengan toak layak sami jamaah arak terkenal dengan mepes. Tawaran mepes atau ngonoh, dengan peraya kena ngonoh. Apa itu? Jerami yang sudah diperampek demen teketeh lalon rebut jami. Tahu emparan ya rebut JJ. Tawaran JJ apa kena JJ? Oh penter. Bukan dia berebut yang namanya padi, tetapi ampas-ampas itu, jerami yang diperebutkan. Untuk apa? Dia pepes sekedik-sekedik. Dia ngono sejelo, kadang-kadang mun mau sekilo sami jamaah. Ande ni mau paling luwe 3 kilo sugih lalu ni barang diri. Dia mana? Kira-kira dengan mepes ni dengan sugih atau dengan jelang? Jelang sami jamaah. Lamun dia sugih jari kapak dia mepes, dia eman panas, dia eman genit, dia eman tiak. Lamun model ibu-ibu dong borong atau beli skincare nak jarin, piran tak lalu bersekin-sekin. Sila nu mahal skincare niki dia, dia eman berpesel war. Aduh anu mahal luek nyembih tirup niki dia. Ya saudara-saudara. Alhamdulillah Allah. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Sin perangan diri, periak diri. Dia sayang kepada dirinya sekedar untuk bertahan hidup. Dia berani menghabiskan waktunya, tenaganya untuk mepes sekedar bisa bertahan hidup. Ni gawin dengan perangan diri sami jamaah. Maka tiang pelunggum sami mohon maaf nggih. Itendek sak sugih-sugih marak dengan sak sugih nani lalu haji 500 juta haji berangkat, yang penting haji. Kita tidak seperti itu sami jamaah nggih. Maka peluang yang seperti ini, kesempatan yang seperti ini, sila ye tot mepes-mepes, ye tot ngonoh napi ngonoh pahala sila. Karena kita bukan orang berada. Lamun ite dengan sugih, oh kali seberat, nih aku pihak masjid, nih aku musola, nih aku pengajian, nih semuanya mudah sami jamaah. Maka kesempatan tiang pelunggum sami bertemu dengan bulan Zulhijjah, sila kepada perangan diri, periak diri, sayang diri, dakat-dakat lalu mepes. Lagu ndek mepes gabah, napi mepes pahala. Nunasa pepes pahala. Inilah peluang yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ia bahasa, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Dalam riwayat fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari yang paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibu-ibu sampai berketuan para sahabat, ya Rasulullah, amin jihadin fi sabilillah. Ya Rasul, tetun solah bulan niki lagu lamun terbandingan kan lalu perang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah, mbi solahan ya Rasul, lalu perang atau 10 hari niki. Nabi bahasa Nabi dakam kance perang pun masin solahan 10 hari niki. Jelas? Berarti solah lah pendek. Kecuali bahasa Nabi
satu yang bisa menandingi keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah niki. Nabi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ada orang yang keluar dari rumahnya, mengorbankan dirinya dan membawa selaput dua banden, semua harta yang ada di rumah, tidak ada yang tersisa. Kepeng nilai bawa kasur terjauh, bawa galang terjauh, elek dompet terjauh. Mendengar ni nampak dompet tu. Kadang-kadang cara lain tit kalau lagu lain lari jangan kan musim ke masih kira nyelat-nyelat pun ni. Oh kau dikanggu. Di luar cara lagu Arab dengan tuan lain je. Sekali dua arah nyelat-nyelat nggih. Jari satu selat-selat habis sogol, kepeng benangan searah habis, dua badan terjual. Untuk apa? Pergi berjihad di jalan Allah. Dan orang ini begitu berjihad, dia tidak balik lagi karena sudah meninggal di medan perang. Barulah sama nilai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Boleh apa ndek? Subhanallah, mulia sekali. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, ada aturan atau ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan-bulan seperti ini atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di dalam hadis disebutkan, ma min ayyam al-amalus salihu fihinna afdal. Kalau tadi disebutkan dalam hadisnya itu lebih dicintai, kalau ini lebih mulia. Pakai bahasa afdal. Tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah, ditambah lagi dan dicintai oleh Allah, kecuali 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka apa yang dilakukan kata Rasul? Fa'aksiru fihinna, perbanyaklah di situ di 10 hari pertama ini. Apa itu? At-takbir, membaca Allahu Akbar, At-tahmid, alhamdulillah, kemudian at-tahlil, membaca la ilaha illallah. Kira-kira ya sulit apa gampang? Gampang. InsyaAllah oleh elek niki sendik mamolek bare sula-sula misalnya Imam Sogol elek niki mau bertahmid entah nggih, sudah boleh dimulai subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar nggih. Jadi semua kita tahu itu hormat Allah, tetapi jarang kita amalkan nggih. Bahkan kita walaupun di luar ini saja, di luar bulan ini juga jarang. Padahal di situ disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Maka di hari-hari ini 10 hari pertama hendaklah dia menyebut Allah. Ingat, kita itu umat Islam, hati Allah, disuruh oleh Allah untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau 10 hari pertama di bulan Zul. Jadi mulai ibu-ibu nggih, tunah kangen diri, perangan diri, ya langat mepes, ya langat ngono, nani mau lewek-lewek sampai Bali masih menu sulam sademak beras yang biak nasi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan belum? Bait sebia seke, bait kesuna, bait bawang piak sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kira-kira lamun barang menikah ustaz cemong serius ipin balik. Subhanallah, walhamdulillah. Sulan sapiak sambal aran wayan dakan kurang-kurang sian masian mai. Oh niki ketimbang bucung bilangnya jadi milim bacot lemes dinara kepeng kenara dengan sabar menu dengan nina sulan nyeramut biwin nyebang milim
Mangan kepeng edak. Wah, berembe-rembe kemain badan main badan niki sambal niki dia. Nggih. Niki bunda yang dimuliakan Allah. Nggih. Jadi coba usahakan setiap waktu ini banyak-banyaklah kita membaca salawat, membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Sila barang-barang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Masya Allah, berbeda ya. Nikmat nggih. Kira-kira Ustaz Abdul Rahman sudah Ustaz tersisik kesiapan balik. Subhanallah. Berbeda udah sisik bareng-bareng. Allah. Jamaah bini salam Ustaz tertewo isi semamam. Subhanallah. Allah berembe arwah kemai ida perop empara nak berkepeng sekedar tertewok doang si semamam cuma apa benda ya Allah senina subhanallah gamak an berkepeng barang melu bermodal ni kita agak kepeng dia orang benda gawe bengak del mahal sambil yuk nyisik semua. Ada saya macam tedam. Ada saya uyang-uyang terus. Ibu ni kerja yang lain pun sisik. Itu sahabat jamaah jarin emparan searan ngaji doang pahala si batur. Apa yang solid yang ewok seninen, ewok semamen. Dia tahu mana ewok semamen. Kembali lah memberayaan ke penter mulai. Lamun jangan memberayaan jadi narak baik kelalahan. Mun kembali nali pada kelalahan dah selapuan. Niki pahala lamun tegawe le bulan Zulhijjah sere berombok pahala. Sila niki maksud dia jarin napi juga yang gawe makin elek bulan Zulhijjah niki ya tetong doang si nenek. Ingat di luar bulan Zulhijjah ini sebagai 10 hari pertama untuk Allah sebagai bulan haji, dia juga termasuk Ashhurul Hurum, bulan haram yang 4. Dia bagian daripada bulan haram. Bulan haram itu bahasan ulama, siapapun yang berbuat kebaikan terombok pahala ni si nenek. Apapun yang dia lakukan, termasuk kalau dia melakukan dosa, dia akan ditambah dosanya. Kenapa? Karena waktunya yang sangat mulia. Makanya bulan Zulhijjah ini bersamaan dengan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab sebagai bulan-bulan haram. Maka pastikan bunda yang dimuliakan Allah SWT, kita lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan, terutama sekali dengan takbir, tahmid, tahlil. Itu adalah anjurannya. Yang kedua bunda yang dimuliakan Allah SWT, sila kepada ngiring, tunah kangen diri,
lalu ngunuh, lalu naperan mepes. Dengan apa? Kalau bisa berpuasa, silahkan lakukan puasa. Sehingga sangat dimuliakan, dianjurkan. Kalau ada yang mau dari tanggal 1 sampai tanggal 9, bagus. Nitman tahu Demak kan tanggal sekek. Tiang Dikman tahu jelo niki, tamu keluwe, roah keluwe. Baru ke Lemak doang niki dengan roah. Terus niki Hotel Madani, baru tamu tiang Elek Semarang, datang sama istri dan keluarganya. Ditman tahu Demak di tanggal sekek, coba tanggal 2 Lemak. Dem tahu tanggal 2, tanggal 3 tok Demak. Dem tahu 3, 4 tok Demak. 4 dem tahu 5 tok Demak. 5 dem tahu 6 tok Demak. Dem tahu le 6 pitu. Aneh lamun dek tahu pitu baluk tok Demak. Mom dek tahu baluk jak siwa. Lagu dia dek puasa tanggal 10 hadoa. Nah, paling tidak tanggal 9. Kalau bisa 2 hari, yaumut tarwiyah wa yaumu arafah. Jadi tanggal 8 atau tanggal 9 dua-duanya, atau pilih kalau tidak bisa dua-duanya tanggal 9. Kenapa? Ya caret perombok pahalet, ya langat kurangi dosa bandet, ibarat dengan ngunuh sekedar untuk menambah kebaikan kemuliaan kita. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata tukaffir atau yukaffir as-sanatain. Kalau orang berpuasa di hari Arafah, maka dia dijamin dosanya diampunkan 2 tahun oleh Allah SWT, tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Ini amalan yang bisa kita lakukan. Kemudian mohon maaf, kalau ada orang yang mau misalnya, oh tiang mau fokus ngaji, mau belajar atau munamatkan, sholat. Ada yang mau bersedekah, bagus. Ada yang mau silaturahim, sila. Tetapi kalau bisa punya rezeki dan dimudahkan oleh Allah, ingat ada peluang untuk menambah kebaikan, yaitu setelah kita sholat hari raya, di situ kita disyariatkan untuk berkorban. Jadi kalau tiang pelunggum sami ada niat dan punya rezeki untuk berkorban, sila. Lamun tahu marah Pak Jokowi, sila. Tahu kira-kira berapa Jokowi? Pak Jokowi niki berduwe setiap provinsi sopok sampi sak paling beliin. Jadi tadi tiang lihat di berita di Makassar itu sapinya 1 ton 200 kilo. Demen jadi Jokowi, Pak Jokowi? Uli-uli kalau demen bejulan ada kam dia tertentu. Saya ndek demen sila. Fasilitas semua ada gitulah sampai jamaah. Artinya apa? Nia beliau itu bilang provinsi arak doang tan berkorban. Apa maknanya? Korban itu tidak dibatasi jumlahnya. Nggih. Pelunggum sugih tiang 10 sampi kanggo sila. Jadi tidak dibatasi. Ndek napa pangan mesa sekek. Mau makan-makan sekek bembek. Ndek ndak mesti. Nggih, kalau bisa sapi saya 10 silahkan. Tetapi kalau tidak bisa, maka minimal, kalau tidak bisa minimal 1 orang 1 kambing. Nggih. Lagu tiang dik tahu no si bembek manok doang boleh kanggo. Ane sila be lagu ndek termasuk korban gini-gini. Nggih, langun manok jangan tamu korban. Jadi korban itu hanya batasannya kambing ke atas. Maka kalau tiang pelunggum sami punya misalnya aneh arak rezeki kini 1 kambing, silahkan. Kalau memang mau lebih besar dan bisa dikumpulkan, kebetulan ada 7, ayo kita bergomplok 7 ini kita hargakan untuk harga beli sapi, itu semakin bagus. Kenapa? Akan nambah kebaikan kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Bapak Ibu, pahala dengan saya berkorban niki bikulli sya'ratin hasanah, setiap 1 helai dari bulu dari hewan yang dikorbankan niki mau pahala. Kira-kira pelinggi wam serius elong bembek, wam coba-coba rekeng sangan sulam saya nyisik-nyisik pira kelut. Ya sisik kan tan bembek niki maksud ada deng
ngetik maksud tiang. Soal lamun sakit-sakitan tersilik masih gedek lah badik. Ada bau simetong, dia bau sampai jam. Berembe-rembe keceket yang pelonggom sami nggih. Jadi kita tidak akan mampu untuk bisa menghitung itulah nilai pahala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ia basen lamun narak dengan temudahan rezeki isi nenek, tebeng rezeki mudah, lowe rezeki lagu din milih berkorban, din milih. Ya, beda dengan orang yang mungkin ada kebutuhan lain, sengaja dia tidak mau padahal dia punya. Maka bahasa Nabi, fala yaqrabanna musallana, lebih baik jangan solat. Dendek wa sembayang dia narak kena. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada perintah yang ini. Nah, bila mana ibu-ibu misalnya tidak punya juga, mu kebetulan berdua bembe elek Bali, lagu arak sopok, mu melet berkorban, bisa kita korbankan yang satu itu niat untuk semua penghuni rumah juga boleh. Lagu itu batas minimalis, nggih, paling minimal sekali. Jadi minimal sekali itu satu bembek satu bali. Lagu paling bagus minimal niki satu bembek satu orang. Kalau bisa 7 berarti beli sapi, batasan yang paling banyak tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah Allah, kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan menyamai orang-orang yang berhaji itu dari sisi keutamaan, kemuliaan, ya. Syukur-syukur kalau kita berkorban. Kalau nggak bisa ya puasa. Nggih, kalau pun tahu puasa luwek-luwek tanpa ada zikir. Inilah bedanya orang yang mukmin dengan orang yang munafik, kata Allah SWT. Apa beda? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Kalau orang mukmin itu zikirnya itu tidak dibatasi. Banyak zikirnya, tidak ada batasannya, setiap sempat, setiap ada waktu dia berzikir. Tetapi orang munafik, apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'um. Orang munafik itu selalu ingin menipu Allah, padahal dia tipu dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Andai dia sembahyang lagu ipuh, abot, males. Lihat, ya beda. Lamun ite ngaji sampai jamaah, dia apa lamun ngaji semangat apa ndek? Semangat. Itu tandanya kita benar-benar beriman. Lagu lamun sampai teh mengandung-ngandung aneh. Saya khawatir jangan-jangan kusala oleh deparan. Kusala niki ya abot-abotan. Pokok saliwat ele balen doang mun tendok lete misal. Lagu alhamdulillah nara sate dam ruan niki. Jadi nggih, jadi orang munafik itu melakukan kebaikan males. Salat tapi males. Kok kusala. Bahkan yang kedua apa? Yuraunan nas, melin ternilai isi batur, melin terseriu isi batur, melin terhormati isi batur. Itulah orang riya, pamer. Ya, hati-hati ibu-ibu. Dendek mentang-mentang kerudung hijau, ini kerudung baru. Ini baru kebeli, ada setahun. Sengaja memenek diri. Ada misal. Itu namanya apa? Itu namanya ria. Nggak boleh ya. Jadi ria itu adalah tanda orang-orang munafik. Dan berikutnya tanda orang munafik kata Allah apa? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu kalaupun ingat Allah, lagu sekedi-kedi, entan ingat nenek, kuala-walen ingat nenek. Lihat, itulah bedanya orang munafik dengan orang mukmin. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita semua tergolong orang-orang mukmin. Nggih, orang-orang mukmin yang benar-benar melaksanakan segala bentuk perintah Allah, terutama memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan memperbanyak amal saleh dalam kehidupan ini. Maka insya Allah kita semua akan beruntung dalam kehidupannya. Yang pikir demikian nggih, soal maghrib makin arak seberak, jam 6 lebih sekecot.
Nggih, jari kebacaan maghrib. Ditman kembe-kembe wah syukur maghrib sehingga cukup. Wah nyandang niki nggih. Mau menjalaku pengajian baru? Masih mengan? Awas doang lemak ketuan semamem. Nggih, wantah niki atur tiang. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.